Persik menguasai bola dalam laga melawan Borneo, tapi dengan menekan habis-habisan justru Borneo datang bukan hanya ingin bermain cantik, dan mereka tidak ingin bermain cantik sebetulnya, tapi mereka ingin memastikan datang merebut kemenangan dan merebut puncak klasemen saat ini. Sobat-sobat Papatola Football dimanapun kalian berada, baru saja selesai pertandingan yang cukup seru. Meskipun hanya menghasilkan 1 gol, laga antara tuan rumah Persik Kediri menghadapi tamunya Borneo FC. Jangan lupa kalian sobat, sebelum kita lanjutkan review match ini, untuk berikan like, share, subscribe, dan juga komentar-komentar terbaik kalian di video-video Papatola Football. Masih di lokasi Papatola ya, di Warkop Lampoh Kopi. Ada tuh tulisannya di belakang. Kita mulai saja, pelan-pelan saja ya. Yang Papa lihat di pertandingan tadi bahwa Borneo datang dengan mental ingin merebut kemenangan. Ya, misinya jelas, ingin merebut kemenangan dan mengunci puncak klasemen. Walaupun Persib belum bertanding ya, karena Persib baru akan bertanding besok. Sobat-sobat Papatola, kemenangan tipis bagi Borneo ini sangat penting karena mereka sudah di penghujung liga ya. Dan secara umum dalam pertandingan tadi Persik Kediri memang mendominasi permainan. Kalau tidak salah penguasaan bolanya sampai dengan 56% dan cukup berani untuk menekan, dan mereka betul-betul memanfaatkan situasi bermain di Stadion Brawijaya. Dan Macan Putih tampil agresif dan beberapa kali memaksa Nadeo Wargawinata untuk bekerja ekstra keras di bawah mistar gawang. Tapi itu tadi kita sudah melihat berapa banyak contoh pertandingan dalam akhir-akhir ini. Mendominasi bukan berarti bisa menguasai kemenangan ya. Menguasai permainan belum tentu bisa merebut kemenangan. Dan seperti biasa menghadapi tim setangguh Borneo perlu juga finishing, dan itu yang sepertinya tidak dimiliki oleh Persik di pertandingan tadi. Marcos Reina memainkan formasi menyerang ya, yang sangat-sangat ofensif 4-2-2-2, dan ini menempatkan 2 striker sekaligus, yaitu Ernesto Gomez dan Jose Enric. Dan dengan formasi ini kelebihan Persik Kediri adalah mereka mampu mendominasi lapangan tengah dengan 2 pivot yang cukup baik tadi di pertandingan, Telmo Katenheira dan juga Emmanuel Garcia. Dalam mengalirkan bola, kedua pemain ini boleh dikatakan sangat dinamis dan benar-benar membantu Persik untuk mengontrol tempo permainan. Dan juga kelebihan Persik di pertandingan tadi adalah crossing dan juga second ball yang sangat membahayakan pertahanan dari Borneo FC. Beberapa kali ya kita lihat Persik mengancam lewat bola-bola liar dan duel udara, seperti peluangnya Bayu Oto dan juga peluang dari Hamra Hehanusa. Kemudian kelebihan Persik lagi di pertandingan tadi adalah pressing tinggi di akhir laga. Saat tertinggal 0-1, Persik betul-betul berani mengurung Borneo dalam 10 menit terakhir. Namun keberuntungan belum berpihak pada Persik Kediri. Namun begitu pun, kalau ada kelebihan pasti ada kelemahan. Kelemahannya adalah finishing yang buruk. Ini nggak tahu kenapa jadi problem bagi Persik saat ini ya. Ada peluang buat Ernesto Gomez, ada peluang Bayu Oto, Amra juga. Tapi itu tadi tendangan luar kotaknya yang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Kemudian kelemahan Persik adalah mereka terlalu terbuka saat melakukan transisi, di mana fullbacknya naik membantu serangan, kemudian ini mengakibatkan ruang di belakang cukup terbuka, dan dari area inilah Borneo beberapa kali menyerang, melakukan counter attack. Dan kemudian Persik ketika asik menyerang, sehingga apa ya, kurang kreatif lah ya, kurang kreatif di half space. Jadi selalu menyerang lurus, dan ini mudah akhirnya ditebak atau mudah dikunci oleh defender-defender dari Borneo FC. Borneo sendiri memainkan formasi 4-3-3 klasik ya, dengan keseimbangan serangan balik, dan juga Fabio Lefundes memang benar-benar meminta anak asuhnya untuk
bermain efektif, bermain efisien, dan terbukti dari midfielder 3 orang mereka sangat stabil ya. Rivaldo Pakpahan, kemudian Kehi Rose, dan juga Yuan Villa. Ini benar-benar yang trio ini mampu menjaga struktur tim tetap rapi, dan saat bertahan mereka benar-benar rapat. Ini membuat kesulitan bagi Persik untuk bisa mengeksploitasi daerah pertahanan dari Borneo FC. Dan saat menyerang, 3 trio ini juga sangat cepat untuk melepas bola-bola ke sayap kanan maupun ke sayap kiri. Nah, kemudian di kunci permainan Borneo berikutnya adalah serangan sayap yang sangat berbahaya. Dan ini sangat sukses dimainkan oleh Mariano Peralta dan juga Caio. Dan mereka ini yang akhirnya memang menjadi target utama. Peralta kalau kita perhatikan berkali-kali malah mengancam sejak awal laga, dan akhirnya bisa memberikan asis kemenangan. Dan Obieta yang menjadi target man sangat cerdas ya, Koldo Obieta. Tidak perlu dia banyak sentuhan, dia pergerakannya yang sangat efektif, membuka ruang dan langsung dapat gol. Nah, setelah unggul, Borneo benar-benar disiplin dalam memainkan low block, dan ini yang membuat frustasi pemain-pemain Persik Kediri. Jadi Papatola menyoroti peran Fabiola Fundes sebagai peracik ya Borneo saat ini, dan kemenangan tadi sebenarnya menjadi ciri khas ya tim-tim yang ingin mengunci gelar juara. Walaupun mereka masih harus menunggu hasil pertandingan dari Persib Bandung tentunya. Artinya persaingan di beberapa laga terakhir ini sangat-sangat seru, dan di match ini Fabiola Fundes memang membiarkan Persib untuk pegang bola lebih banyak, tapi mereka waspada untuk bisa melihat celah untuk melakukan serangan cepat. Dan satu lagi yang menjadi kunci kemenangan dari Borneo adalah pengalaman dan ketenangan dari seorang Nadeo Argawinata. Jadi tidak sia-sia ya kalau Nadeo itu memang penjaga gawang tim nasional. Dari serangan-serangan berbahaya dari Persik bisa dipatahkan oleh Nadeo. Dan dengan kemenangan ini Borneo naik ke puncak, walaupun karena unggul pertandingan ya. Unggul poin karena unggul pertandingan, karena Persib belum bertanding. Memang skornya 1-0, tipis saja, tetapi secara mental ini nilai kemenangan ini sangat besar bagi Borneo. Dan campaign mereka untuk terus bersaing dengan Persib akan semakin ketat dan semakin seru. Oke sobat-sobat, itu saja yang bisa Papatola sampaikan di review match laga ini, karena memang situasinya juga sangat crowded ya. Ya kan, jadi suara-suara banyak masuk di sini. Mohon maaf sebelumnya karena kita berada di warung kopi langganan ya. Dan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video review match. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.